Sahabat Pijar TV, untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang kamu kenal. Salam terang bagi Indonesia. Salam sejahtera pemirsa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatunya akan tiba ketika Injil disampaikan ke pelosok-pelosok negeri. Dan puji nama Tuhan, Pijar TV diperkenankan Tuhan mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Dan mengapa kami bisa melakukan demikian? Tidak terlepas dari dukungan Anda, dan diantaranya adalah dukungan dana Anda. Untuk itu jangan pernah ragu, menunjang, menopang pelayanan kami melalui dukungan dana yang Anda bisa berikan. Jangan lupa ada nomor rekening yang selalu kami sampaikan di layar kaca menjadi wadah saluran berkat Anda untuk menopang pelayanan kami. Terima kasih sekali lagi untuk segalanya. Tetaplah setia bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Ini yang menarik nih Pak. Ada pertanyaan di dalam iman saudara kita Muslim, Islam, mereka juga mempercayai bahwa sosok Yesus atau yang mereka sebut Isa itu adalah juga Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Nah, pertanyaannya adalah, dalam eskatologi Islam, Imam Mahdi itu sama tidak dengan konteks dari konsep dari kekristenan? Ya, itu termasuk salah satu problem dalam dialog. Karena apa? Kadang-kadang orang sendiri juga ikut-ikutan dengan menyebut itu. Imam Mahdi itu beda dengan imam besar. Imam besar itu konteksnya konteks upacara kurban, yaitu Kohen Hagadol, ya, Ro'is Kahin bahasa Arabnya. Sementara Imam Mahdi itu adalah dalam konteks Islam itu imam pemberi petunjuk. Imam penunjuk jalan, gitu. Makanya petunjuk itu hidayah. Ya, Imam Mahdi itu imam pemberi petunjuk. Dalam iman Kristen, Yesus bukan sekedar pemberi petunjuk, dia adalah jalan itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia bukan sekedar penunjuk jalan, tapi dia sendiri adalah jalan yang melaluinya kita bisa kembali kepada Tuhan, kepada Allah, ya, kepada Bapa Surgawi. Kemudian istilah Imam Mahdi itu banyak sekali tersebar dalam berbagai macam hadis Nabi Muhammad. Salah satunya misalnya diriwayatkan oleh Ahmad, ya. Yusika min asa minkum an yalqa Isa ba'na Maryam imama mahdiya wa hakaman adlan. Yang artinya bahwa sungguh telah dekat di antara kalian bahwa Isa itu akan segera datang sebagai Imam Mahdi dan hakim yang adil. Soal istilah hakim yang adil itu saya kira sama. Kalau kita dalam pengakuan iman itu dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati, itu konsepnya sama. Tetapi khusus untuk Imam Mahdi itu beda. Dan Imam Mahdi sendiri di dalam hadis itu ada dua versi. Ada hadis-hadis khususnya yang dianut orang-orang Syiah. Imam Mahdi itu adalah sosok keturunan Nabi Muhammad sendiri yang akan datang pada akhir zaman. Ini eskatologi Islam. Tetapi ada hadis-hadis yang khususnya diperkenalkan oleh kaum Sunni. Imam Mahdi itu ya Isa sendiri, seperti hadis riwayat Ahmad tadi. Isa ba'na Maryam itu imam mahdiya wa hakaman adlan. Di sini Isa sendiri adalah Imam Mahdi. Kemudian hadis yang lain dari riwayat lain dikatakan bahwa la mahdiya ila Isa ba'na Maryam. Tidak ada Mahdi kecuali Isa putra Maryam. Jadi ada dua konsep. Ada yang mengatakan Imam Mahdi itu adalah Isa, ada yang mengatakan Imam Mahdi itu adalah keturunan Muhammad. Ya, dan ini di dalam hadis itu bisa kita baca sendiri lah, karena sekarang online pun kita bisa mencari tahu tentang informasi tentang konsep itu. Iya, Bapak, saya mau tanya, jadi apakah kita umat Kristen akan salah apabila kita memahami gelar Yesus sebagai Rasul? Misalnya ada pertanyaan dari teman kita umat Islam, bahwa Rasul kita itu Muhammad, sedangkan dari umat Kristen Rasul kita itu Yesus. Jadi pendapat Abah itu bagaimana? Ya kalau dipahami Rasul dalam pengertian kitab Ibrani, memang iya, itu teksnya jelas kok. Yesus itu adalah Rasul. Menurut
surat Ibrani. Tetapi kalau dipahami rasul kemudian disamakan dengan rasul dalam pandangan Islam, saya kira ya tidak. Karena apa? Kalau dalam pandangan Islam, yaitu tadi rasul itu adalah nabi yang wajib menyampaikan itu kepada umat. Dan ini memang berbeda. Jangan hanya gara-gara kita ini mau toleran ya, tapi kemudian batas-batas pemahaman teologis itu kemudian dipaksakan untuk tidak sama gitu. Untuk tidak berbeda, harus sama. Kita memang tidak sama tapi harus bisa bersama-sama. Sebab kalau dipahami rasulku adalah Muhammad, rasulmu adalah Yesus, lalu orang mengatakan, lah ini kan Alkitab sendiri mengatakan Yesus rasul kok. Hendaklah orang mengakui bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Lah ini kan sama saja dengan la ilaha illallah Isa al-Masih Rasulullah. Dalam pemahaman Islam tentu ini berbeda. Memang Yesus itu diutus, kata utusan itu muncul satu kali. Tapi aku diutus Bapa, Bapa mengutusku itu berkali-kali. Sebagai kata kerja. Tapi kata sifat hanya muncul satu kali. Saya kira itu. Baik Abah, terima kasih. Ya, Bapak, dalam konteks Ibrani 7 tentang Kristus dan Melkisedek, seringkali kita membandingkan antara Kristus dengan Melkisedek. Ya, mungkin bisa diberikan penjelasan mengenai siapa sih sosok Melkisedek ini, Pak? Sebab ada ayat yang berbunyi dalam Ibrani 7 ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Bukankah ini lebih hebat daripada Yesus? Oh. Ya, jadi maksudnya Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu aja nggak disebut Tuhan. Kenapa Yesus hanya nggak punya bapak aja disebut Tuhan? Itu gimana Bapak? Ini saya teringat dengan satu buku kuno sekali yang saya baca waktu saya masih SMA. Judulnya itu Dialog Masalah Ketuhanan Yesus. Ini karya dari Kiai Haji Bahauddin Mudari. Dia rupanya dialog dengan seorang pemuda Katolik dan akhirnya pemuda Katolik ini mu'alaf. Yang Anton Widuri itu ya? Antonius Widuri, makanya ada lagunya. Widuri ada lagunya itu. Yang modern gitu. Oh enggak. Itu hanya intermezzo. Itu hanya intermezzo. Tapi artinya gini, saya menghormati setiap orang yang memilih karena kesadaran pilihannya. Itu kan hak asasi manusia kan. Mau ada orang mu'alaf, mau ada orang pindah agama, ya biar saja lah. Itu kan pilihan bebas. Cuman kalau ada orang yang jadi Kristen karena bertobat ya jangan dihalangi. Kan itu kan kebebasan beragama kan fair toh. Kalau ada orang mu'alaf kita sambut, kenapa kalau orang jadi Kristen kok tidak disambut? Itu dipersulit kan gitu kan. Sebab bagi orang Muslim mungkin kalau orang meninggalkan Islam itu murtad, tapi bagi orang Kristen itu bertobat kan itu kan. Itu tinggal dari sudut pandang mana. Nah, yang menarik dari Kiai Haji Bahauddin Mudari itu mengatakan gitu loh, kenapa Isa itu hanya tidak berbapa aja kok disebut Tuhan. Padahal Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak pernah disebut Tuhan, hidupnya tak berkesudahan dan seterusnya. Ini sebuah sebuah idiom yang tidak bisa dipahami secara harfiah. Makanya membaca Alkitab itu mesti lihat konteks sejarahnya. Yang kedua, dia melihat terjemahan. Terjemahan Alkitab seperti King James Version, NIV, American Standard Bible, terjemahan baru lain ini dikenal sebagai terjemahan harafiah. Terjemahan harafiah itu sedapat mungkin dia harus cocok dengan idiom aslinya. Misalnya, kalau dibandingkan dengan bahasa Arab ya, ada istilah yang disebut jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bahasa-bahasa Timur Tengah jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dari kata kerja. Kalau jumlah ismiyah itu yang diawali dari kata benda. Jumlah itu kata ya Pak? Jumlah itu artinya kalimat. Iya. Kalau balajonya jumlah itu kan kalkulasi kan ada pergeseran makna. Sementara kalau kalimah itu sendiri dalam bahasa Arab artinya kata. Jumlah itu kalimat, kalimat itu kata. Misalnya, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Bereshit itu pada mulanya, in the beginning. Di sini kata kerjanya lebih dulu. Ya kan, bara Elohim. Pada mulanya diciptakan oleh Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Langit dan bumi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, bahasa Melayu ini jadi aneh. Pada
awal mula diciptakan Allah akan langit dan akan bumi. Kan akan kemana? Makanya diterjemahkan dengan terjemahan yang lebih cantik ya, lebih luas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata ini yang tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersih itu idiom pada saat itu. Dalam bahasa Yunani itu disebut bahwa Melkisedek itu adalah apator, ametor, agenealogetos. Apator tidak berbapa, ametor tidak beribu, agenealogetos tidak bergenerasi, tidak bersilsilah. Itu maknanya bukan dia itu lahir dari batu atau turun dari langit, enggak. Itu ungkapan yang artinya, makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari BIS atau dalam Today English Version atau di dalam sekarang yang paling baru terjemahan bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan. Nama bapaknya tidak diketahui. Nama ibunya pun tidak diketahui. Begitu juga silsilahnya. Kenapa nggak diketahui? Kalau waktu itu ada di sidang pengadilan ya, dia nggak punya bapak, ditinggal mati bapaknya. Itu disebut apator, tidak berbapak. Ibunya siapa? Kalau ibu bapaknya mati, apator ametor. Kalau dia orang kabur kanginan, bahasa Jawa, what is the meaning of kabur kanginan? Nggak jelas identitasnya, yaitu tadi, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Itu idiom dari abad pertama. Kenapa dalam konteksnya Melkisedek ini? Karena Melkisedek itu adalah imam sebelum Harun. Dicari di buku imam di Israel sana nggak ketemu, itu memang kakek moyangnya Musa dan Harun kok. Bahkan dialah yang memberkati Abraham. Yaitu di dalam nama El Elyon, Allah yang maha kekal, diberkati seperti itu. Dan Abraham sebagai tanda tunduk kepada orang yang berotoritas lebih tinggi, dia membayarkan persepuluhan. Ya kan? Abraham diberkati oleh Melkisedek. Jadi ketika seperti Yesus, ketika dilacak dari silsilahnya Harun nggak ketemu, maka ayat pasal 3 ayat berapa tadi harus bandingkan dengan pasal 7 ayat 14. Kita bisa melihat di sana, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Ya kan? Ayat 15, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Jadi apa? Jadi Yesus nggak sesuai dong, karena dia bukan keturunan Harun, ya, bukan imam Harun. Padahal Mesias itu, Mesias itu harus bermatra 3 tadi, imam, nabi, raja. Nabi dia keturunan Yehuda, raja cocok. Menggenapi nubuat Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18. Raja juga cocok, yaitu firman Tuhan kepada Adonai Tuanku. Neum Hashem Ladoni, firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku ini Raja Mesias. Malka Mesiha dalam beberapa tafsir Yahudi cocok. Tapi imam, dia bukan keturunan Harun. Lalu dasarnya apa? Daud sudah menubuatkan itu. Tuhan sendiri telah bersumpah dan dia tidak menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Mazmur 110 ayat 4. Ya. Ata kohen le olam al diberati Melkisedek. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi kira-kira Yesus itu imam besarnya itu honoris causa. Gitu? Kalau di Jawa Tengah itu namanya angabei, kan tidak lewat jalur khusus, tidak lewat jalur biasa, tapi lewat jalur khusus. Jadi itu maknanya, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilah, tidak dalam makna memang dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Makanya membaca Alkitab itu tidak bisa seperti simsalabim, tidak bisa. Dia harus memakai metodologi yang benar ya. Yang berkaitan dengan sejarah dan juga eksegese yang baik, bukan eisegese, memasukkan makna kita kemudian kita cari ayatnya. Saya kira itu ya penjelasan saya tentang makna Yesus disebut rasul. Dalam perspektif iman Kristen sendiri yang berakar pada pemahaman kitab perjanjian lama yang diteruskan oleh para rabi-rabi Yahudi mulai dari zaman klasik sampai sekarang. Jadi berakar pada istilah seliah atau seliha. Bukan dalam pengertian
Islam. Saya kira itu penting di dalam kita memahami batas-batas ketika kita melihat agama orang lain, tidak boleh dari perspektif kita. Dan sebaliknya juga orang Kristen tidak bisa memahami agama lain dari perspektif Kristiani. Terima kasih.